Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati, NIM 2205111097. Di video yang ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang teori semiotika. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Apabila dibahas secara etimologi, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani yakni semion, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris yakni semiotis. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Menurut Tinar Buko, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Kristomi dan Yuwono, berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda, fungsi tanda, dan produksi tanda. Selanjutnya ada ikon. Ikon adalah hubungan tanda dengan acuannya yang berhubungan dengan kemiripan. Ikon merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal keadaan untuk menerangkan atau memberitahukan objek kepada subjek. Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan kepada sesuatu hal yang nyata, misalnya benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan bentuk-bentuk tanda yang lain. Sebagai contoh konkret yaitu adanya petir selalu ditandai oleh adanya kilat. Indeks adalah hubungan tanda dengan acuannya yang berupa kedekatan eksistensial. Indeks merupakan tanda yang mempunyai jangkauan eksistensial, menghubungkan antara tanda sebagai penanda dan petandanya yang memiliki sifat-sifat nyata, bertata urut, dan selalu mengisyaratkan sesuatu. Misalnya, bunyi bel rumah merupakan indeksial kedatangan tamu. Simbol adalah hubungan antara tanda dengan acuannya yang berhubungan konvensional. Pada simbol menampilkan hubungan antara penanda dan petanda dalam sifatnya arbitrer. Kepada penafsir dituntut untuk menentukan hubungan penanda itu secara kreatif dan dinamis. Tanda yang berubah menjadi simbol dengan sendirinya akan dibubuhi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Di sini akan dibahas mengenai puisi Chairil Anwar yang berjudul Sajak Putih dengan pendekatan semiotika. Berikut ini akan diuraikan juga mengenai ikon, indeks, dan simbol. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi malam dalam doa tiba, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku merdu lagu, menarik-menari seluruh aku. Hidup dari hidupku pintu terbuka, selama matamu bagiku mengada. Selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Ikon pada sajak putih terdapat pada bait pertama, baris pertama, dan baris kedua, bait kedua. Pada bait baris pertama tertulis bersandar pada tari warna pelangi. Baris tersebut menggambarkan subjek yang bersandar pada tari warna pelangi. Warna pelangi memiliki hubungan kemiripan dengan apa yang diwakilinya, yaitu tentang kebahagiaan sehingga kehidupan menjadi banyak warna seperti pelangi. Warna pelangi digunakan sebagai petanda kebahagiaan yang menandai subjek. Subjek tidak dihadirkan secara langsung,
Namun walaupun demikian, melalui petanda dan penandanya dapat terlihat bahwa subjek di sini adalah si aku. Si aku dapat dikatakan sebagai penulis, dapat juga dikatakan pembaca. Dengan demikian, kebahagiaan tersebut merupakan milik si aku. Kemudian pada bait kedua baris kedua tertulis meriak muka air kolam jiwa, menandakan sebuah kesedihan. Kata meriak merupakan tanda kesedihan. Keduanya memiliki hubungan kemiripan. Meriak muka air diartikan sebagai gerakan air secara pelan dan berlahan sebagai petanda bahwa adanya kesedihan dalam jiwa. Kesedihan dalam jiwa yang mengakibatkan kesengsaraan bagi subjek yang tidak disebutkan. Dalam diri subjek mengalami kesedihan yang meradang dalam jiwanya. Dalam puisi Sajak Putih, indeks ditemukan pada bait kedua baris pertama, 3 dan 4. Serta pada bait ketiga baris ketiga dan 4. Pada bait kedua baris pertama tertulis sepi menyanyi, malam dalam doa tiba. Sepi menyanyi sebagai tanda sepi yang mencekam dan sunyi sehingga menjadi waktu yang tepat digunakan untuk berdoa kepada Tuhan. Indeks selanjutnya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga sebagai sebab dan baris keempat sebagai akibat. Dan dalam dadaku memadu lagu, menarik-menari seluruh aku. Setelah berdiam dalam sunyi, si aku merasa dadanya seperti bernyanyi-nyanyi, memadu lagu sehingga mengakibatkan ia merasa ditarik tubuhnya untuk menari. Selanjutnya pada bait ketiga, tertulis selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Kedua baris pada bait ketiga tersebut menandakan adanya sebab akibat. Selama kau darah mengalir dari luka merupakan sebab yang terjadi ketika si aku menggugat kekasihnya. Dengan mengatakan ketika sang kekasih yang diibaratkan sebagai darah dan luka masih mengalir di tubuhnya, menjadikan si aku bertekad untuk selalu bersama sang kekasih sekalipun kematian yang datang. Pada puisi Sajak Putih, simbol terdapat pada bait pertama baris kedua, 3 dan 4. Baris kedua tertulis, kau depanku bertudung sutra senja. Bertudung sutra senja merupakan simbol sore hari yang romantis ketika sang kekasih datang untuk menemui si aku. Selanjutnya, baris ketiga tertulis di hitam matamu kembang mawar dan melati. Mawar merupakan simbol kecantikan dan keberanian, sementara melati sebagai simbol kesucian. Dengan demikian, menandakan bahwa sang kekasih melalui sorot matanya terlihat kecantikan, keberanian, serta kesuciannya. Kemudian baris keempat tertulis harum rambutmu mengalun bergelut senda, menunjukkan adanya simbol berkelakar yang menunjukkan bahwa sang kekasih seorang yang senang bersenda gurau yang tergambar dari alunan rambutnya yang tertiup angin.